Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung bersama podcast Radio Kepulauan Seribu Selasa 16 Juli 2024. Alhamdulillah para pendengar podcast Radio Kepulauan Seribu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, segala nikmat dan karunia-Nya yang telah kita terima hingga saat ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat siang pendengar Radio Kepulauan Seribu. Selamat bergabung bersama podcast Radio Kepulauan Seribu di acara Kajian Islami. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan kajian Islam dengan tema urgensi melaksanakan haji dan umroh. Tema ini sangat relevan dan penting bagi kita semua agar kita mengetahui lebih dalam tentang pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Alhamdulillah bersama saya sudah hadir narasumber kita yang sangat berkompeten dari Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia. Tema ini sangat relevan dan penting bagi kita semua agar kita senantiasa mengetahui lebih dalam tentang pelaksanaan ibadah haji dan umroh pendengar setia. Baiklah, bersama kita di sini sudah hadir narasumber kita, yaitu beliau adalah Ustadz Haji Tatang ZM SOSI MPD. Selamat siang Pak Ustadz. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz siang hari ini? Alhamdulillah sangat senang sekali. Saya sehat, dalam keadaan sehat. Tadi kebetulan kami ada persiapan mengikut undangan dari Dirjen Bimas Islam di Kandepak sini untuk ada pembinaan. Namun alhamdulillah saya bisa silaturahmi ke radio ini. Mudah-mudahan kita bisa ada manfaatnya buat masyarakat yang ada di sekitar Kepulauan Seribu. Iya, baik Pak Ustadz. Terima kasih ya Pak Ustadz sudah bergabung bersama kita di sini dan di siang hari ini ya. Baik, pendengar setia Radio Kepulauan Seribu, sebelum kita berlanjut dengan kajian Islami kita di siang hari ini, alangkah baiknya kita mendengarkan profil singkat dari Bapak Ustadz kita di sini, pendengar setia, dan sambil menyapa pendengar Radio Podcast Kepulauan Seribu. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih para pendengar Radio Kepulauan Seribu yang berbahagia. Terkhusus juga untuk Bapak Bupati, Bapak Haji Junaidi, dan termasuk sebagai Wakil Bupati Bapak Kiai Haji Pajar yang belum lama kemarin melaksanakan ibadah haji dengan saya. Alhamdulillah saya keadaan sehat walafiat. Saya bisa bersilaturahmi, berkunjung di Radio Podcast Kepulauan Seribu ini. Asli saya tinggalnya di Jakarta Timur, Bunda, di Jakarta Timur, di Cijantung, Pasar Rebo. Tapi aslinya orang Tasik saya, orang Tasik. Kebetulan saya ditugaskan oleh Ketua IPARI. Di depan saya ada Bapak Ustadz Syamta Magola sebagai Ketua IPARI. Dan alhamdulillah saya sekarang yang ditugaskan. Tadi beserta teman-teman yang di luar sana bisa menemani saya. Ada Ibu Isti, ada Ustazah Juju. Alhamdulillah bisa menemani kami di sini untuk melaksanakan. Dan tadi di kantor saya sudah berbincang-bincang, sudah ngobrol dengan Kepala Kemenag Kepulauan Seribu Bapak Kiai Mawardi dan Bapak Kasubag Bapak Haji Hakim, kemudian Bapak Ustadz Mastur sebagai Kasih Bimas Islam. Saya tadi ditugaskan untuk silaturahmi ke sini. Begitu, iya. Baik Pak Ustadz, itu profil singkat dari Pak Ustadz kita di siang hari ini ya, pendengar setia Radio Podcast Kepulauan Seribu. Nah, untuk warga Kepulauan Seribu dan sekitarnya, dengerin podcast kita di sini atau bisa gabung di Facebook Radio Kepulauan Seribu jika ingin mengajukan pertanyaan pada narasumber kita di siang hari ini. Jangan lupa untuk menyertakan nama, alamat dan juga pertanyaannya.
Baiklah, pendengar setia Radio Kepulauan Seribu, mari kita dengarkan kajian Islam dari narasumber kita, dan jangan lupa untuk berbagi atau share link streaming ini dengan keluarga dan teman-teman kita agar mereka juga bisa merasakan berkah dari kajian Islam ini. Amin. Baik, kepada narasumber Ustadz Haji Tatang ZMS SOS I MPD, kami silakan untuk menyampaikan kajian Islami. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Bunda Susanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faradal hajja wal umrata lillah, salatan wa salaman daimaini mutalajimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para bapak dan ibu pendengar yang saya hormati, yang saya banggakan, kepada seluruh kru daripada Radio Kepulauan Seribu yang berbahagia, dan juga terlebih untuk para jamaah sekalian, para pendengar. Puji dan syukur mari kita haturkan ke Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian yang berbahagia, kami pada kesempatan ini kebetulan tahun ini mendapatkan tugas kembali untuk melaksanakan bimbingan ibadah haji. Maka kami diberikan satu tugas yang mulia untuk menyampaikan satu tema tentang urgensi melaksanakan haji dan umrah. Sangat bagus sekali judul yang diberikan. Maka oleh karena betapa pentingnya melaksanakan ibadah haji. Kenapa demikian? Karena haji umrah adalah perintah dari Allah, yang mana pelaksanaan ibadah haji dan umrah itu adalah merupakan satu kewajiban untuk penyempurna bagi agama Islam. Tentunya kita iman sudah, Islam sudah, dengan mengimani dengan berbagai perintah Allah, mengimani atas hal-hal yang diatur oleh Allah dan Rasulnya, kita ada Islam namanya. Di dalam Islam tentunya tidak cukup dengan syahadat, tidak cukup dengan zakat, tidak cukup dengan puasa, tidak cukup dengan sholat. Bagi orang yang punya kemampuan, kelebihan khusus, maka ada perintah yang lain menyempurnakan, adalah melaksanakan ibadah haji. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun untuk melaksanakan ibadah haji itu tidak semua orang bisa. Karena apa? Karena selain daripada harta yang harus dikeluarkan, ini adalah ibadah yang sangat sempurna yang harus dilakukan. Dari mulai fisiknya, Bunda Bunda Susanti ya, iya, Bunda Susanti, dari mulai fisiknya. Persiapan sebelum melaksanakan ibadah haji ada istilah istita'ah yang disampaikan, diatur oleh pemerintah melalui tim kesehatan. Meskipun duitnya punya, itunya, modalnya ada, kalau dinyatakan dari pihak kesehatan itu tidak istita'ah, maka tidak bisa untuk melaksanakan pemberangkatan haji. Begitupun orang yang sehat. Orang yang sehat, kalau hanya sehat aja, tidak didukung dengan uang, tidak didukung dengan harta, maka tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Orangnya sehat, iya, hartanya ada, tetapi keamanan juga ternyata tidak memungkinkan, maka itu tidak termasuk istita'ah melaksanakan ibadah haji. Keimanan suasananya nyaman, suasananya aman, kemudian uang ada, sehat. Yang paling penting adalah keimanan yang harus ada di dalam diri kita sehingga bisa melaksanakan ibadah haji. Jadi berarti pelaksanaan ibadah haji itu adalah, kecuali iman yang harus ada di dalam diri kita, adalah harta yang bisa mendukungnya, kemudian kesehatan.
Tidak cukup itu. Keinginan yang kuat dari keimanan tadi, yang merujuk kepada ilmu tentunya, maka ini sangat penting yang mendukung orang bisa melaksanakan ibadah haji. Karena kalau tidak ada keimanan yang kuat, kemauan yang kuat, ibadah haji itu adalah nunggunya sangat lama sekali. Daftar sekarang haji itu, Bunda, mohon maaf, daftar sekarang nunggunya 27 tahun. Lumayan lama kan? Lama, Pak 27 tahun. Maka ketika kita kurang keinginannya, kurang keyakinan untuk mau melaksanakan, berat melaksanakannya. Maka dari itu, sekarang ada perintah Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ada perintah untuk melaksanakan ibadah haji yang istita'a, yang kuat dalam perjalanan, maka bersegeralah. Gak usah berpikir kapan saya berangkat, nunggu 27 tahun. Yang penting kita kapan kita mendaftar. Setelahnya mendaftar, toh ternyata usia kita tidak sampai ke pemberangkatan 27 tahun, maka porsi haji oleh pemerintah kita yang sangat luar biasa mengatur daripada pelaksanaan ibadah haji bisa diganti dengan pasangan, berarti suami atau istri. Bisa diganti ahli waris, anak, malah bisa diganti dengan orang tua. Itu maka sangat beruntung sekali, tidak rugi kita mendaftar haji. Insya Allah meskipun kita tidak kesampaian, kalau sudah mendaftar, kita sudah putus dari kewajiban kita. Yang akan melaksanakan nanti adalah keluarga kita atau ahli waris kita. Begitu kira-kira Bunda Susanti. Kita nggak usah panjang kalam dari materi yang saya sampaikan, tapi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita bedah begitu ya. Makasih sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ustadz yang sudah menyampaikan kajian Islami ya. Semoga bermanfaat buat kita semua ya. Oke, baik, Radio Podcast Kepulauan Seribu. Ada beberapa pertanyaan Pak Ustadz yang akan Santi ajukan kepada Pak Ustadz ya. Dan Santi mulai dengan pertanyaan yang pertama Pak Ustadz. Iya. Apa pengertian haji dan umroh dalam Islam? Silakan Pak Ustadz jawab. Baik, pertanyaannya sangat bagus sekali. Yang namanya haji, namanya umroh itu adalah berziarah, jalan-jalan, bepergian, pergi itu. Jadi kita dari sini pulau pergi ke namanya itu ke darat, ke DKI, itu namanya ziarah, pergi itu bepergian. Dari darat ke sini ke Pulau Seribu bepergian. Tetapi makna secara hakiki arti daripada ibadah umrah adalah pergi berziarah ke Baitullah untuk melaksanakan tawaf, untuk melaksanakan sa'i, untuk melaksanakan tahallul, dan tentunya dimulai dari mikot. Mikot itu adalah memulai pelaksanaan ibadah umrah yang memang sudah diatur oleh Allah dan Rasulnya. Kalau dari Indonesia, Ibu, kita bisa naik di pesawat, itu namanya Yalamlam. Tetapi oleh pemerintah sudah sesuai dengan, sudah diatur oleh kementerian, sudah diatur oleh agama, kita boleh turun dari pesawat namanya di Jeddah. Kalau misalnya dari dari Madinah, kita bisa memulai mikotnya itu dari Bir Ali. Kalau sudah ada posisinya di Mekah, bisa dari Tan'im atau dari Ji'rana, atau sebagian besar dari Taif atau dari Hudaybiyah. Itu daerah-daerah yang memang oleh Rasulullah sudah ditentukan. Itu umrah. Nah, kalau haji, selain daripada yang saya sampaikan tadi adalah ada namanya al-muzna, yaitu kita harus melaksanakan wukuf di Padang Arafah, kemudian kita ada nginap dulu di Muzdalifah, dan tentunya kita harus menginap di Mina. Itu pengertian daripada rangkaian pelaksanaan ibadah haji dan umrah.
Sementara itu Ibu Santi. Ya. Iya, sebenarnya haji dan umroh itu adalah sebuah perjalanan Pak Ustadz. Betul, ya perjalanan, betul. Kata orang bilang sih tamasya Pak Ustadz ya. Betul, ziarah namanya. Ziarah, seperti itu ya. Baik Pak Ustadz, kita lanjut untuk pertanyaan yang berikutnya. Apa saja dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis yang menganjurkan umat Islam untuk melaksanakan ibadah haji dan juga umroh? Baik, cukup bagus sekali pertanyaannya. Sebenarnya sangat banyak dalil-dalil yang memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Salah satunya adalah ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam selesai melaksanakan tugasnya dari Allah untuk mencari di mana yang namanya Ka'bah, ketemulah itu Ka'bah, diperbaharui. Setelahnya dalam sejarah tercatat ketika Nabiullah Nuh alaihissalam waktu itu ada satu kejadian daerahnya terkena banjir, maka hilanglah itu Ka'bah. Kemudian setelahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam dipertemukanlah tentunya dengan mukjizatnya itu atas perintah dari Allah, petunjuk dari Gusti Allah, diperbaharuilah itu Ka'bah. Begitu Ka'bah diperbaharui, maka Allah memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk memanggil umat manusia dimanapun berada. Panggil manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Maka Nabiullah Ibrahim protes, ya Allah, bagaimana saya mau bisa mengajak orang, menyampaikan kepada orang Pulau Seribu, menyampaikan kepada orang yang ada di Indonesia, yang ada di Jawa, yang di mana? Karena suara saya tidak sampai, belum ada radio, belum ada TV, belum ada Facebook, belum ada WhatsApp dan sebagainya. Apa kata Allah? Dilukiskan dalam surat Al-Hajj, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Nah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam naik ke Jabal Qubais. Jabal Qubais itu Ibu Santi sekarang posisinya itu dekat dengan Maulidi Rasul. Maulidi Rasul itu adalah sekarang ada satu tempat yang dimana ada penampungan air Zam-Zam. Air Zam-Zam kan tadinya itu ada di samping Hajar Aswad. Karena untuk peluasan daripada pelaksanaan ibadah umrah disedot, airnya dibawa ke samping Maulidi Rasul. Samping Maulidi Rasul di situ ada yang namanya gunung di situ sekarang sudah menjadi tempat para tetamu raja singgahnya di situ. Tapi tetap karena itu ada sejarah, Jabal Qubais tidak semuanya dipangkas habis untuk dijadikan gedung, tetapi di situ ada tetap semacam monumen. Di situ menyampaikan wa azim fin nasi bil haji, ajak manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Kenapa? Karena dari zaman Nabiullah Adam alaihissalam, kemudian nabi-nabi berikutnya, rasul berikutnya, semuanya melaksanakan tawaf di depan Ka'bah. Untuk apa? Untuk membersihkan daripada dosa dan hilapnya. Nah, kita ini adalah napak tilas ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul ngikutin daripada Nabiullah Ibrahim, nabi-nabi sebelumnya. Maka kita melaksanakan ibadah haji. Untuk apa? Untuk membersihkan jiwa. Ya'tuka rijalau ala kulli dhamir, mereka nanti kata Allah akan berjalan kaki. Jadi Bunda sebenarnya melaksanakan ibadah haji itu perjalanan yang jalan kaki seharusnya. Jalan kaki. Tetapi boleh di situ melaksanakannya itu pakai peralatan, pakai alat komunikasi sesuai dengan zamannya. Kalau sekarang kan naik pesawat, naik motor. Boleh gak naik motor? Boleh naik motor, naik sepeda. Malah banyak kemarin orang Jawa kan naik sepeda sampai kok ke Mekah. Naik bis boleh, dan lebih canggih lagi sekarang naik pesawat. Pesawat juga ada yang langsung sampai Jeddah, langsung ke Madinah, malah ada yang singgah dulu, berhenti dulu di negara-negara lain. Nggak jadi masalah. Itu namanya perjalanan, proses toriko.
Karena dalam Al-Quran pun dinyatakan ada yang naik unta yang kurus. Ketika naik unta yang kurus dalam surat Haji disampaikan berarti ada unta yang gemuk. Kalau unta yang gemuk berarti kan sehat, kencang larinya, jalannya kencang. Di zamannya kuda, ya pakai kuda. Sekarang ada istilah oleh pemerintah diatur, ada yang namanya haji reguler, haji plus, itu kan ya. Haji, ada lagi haji purodah, langsung berangkat. Nah, itulah dalil yang menyatakan boleh atau wajibnya kita melaksanakan ibadah haji. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Nanti mereka akan berlarian, berdatangan dari berbagai suku. Satu. Yang kedua, ada lagi wa atimmul hajja wal umrata lillah. Lakukanlah, laksanakanlah haji, laksanakan umrah karena Allah. Berarti kita ini yang bisa membaca diri kita. Saya ini sudah sampainya di mana kemampuan kita. Kalau kita punya harta, punya kelebihan rezeki untuk umrah, ya bolehlah umrah dulu. Kalau nanya berpikir nanti kelamaan nunggunya, ingin buru-buru melaksanakan tawaf di depan Ka'bah, silakan umrah dulu. Tetapi yang bagus adalah, Bu Santi, yang bagus nih, kalau sempurnanya kita daftar haji dulu. Gak jadi masalah nunggu sampai 27 tahun. Sambil menunggu haji, kita umroh. Itu yang benar. Yang benar umroh. Jangan sampai begini, Bu Santi, ada satu satu sentilan dari Allah dalam surat Al-Munafikun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa akum minas sholihin. Nanti kita ini yang hidup, saya termasuk para pendengar, Bu Santi, nanti kan kita ini akan pindah alam dari alam dunia ke alam barzah. Di alam barzah kita nggak sadar awalnya kalau kita ini sudah meninggal, masih dirasa itu kita tuh masih hidup. Ternyata nanya anak gak jawab, nanya suami gak jawab, nanya istri gak jawab, orang tua orang tercinta gak jawab. Ternyata baru sadar kita ini udah meninggal. Kata Allah, wahai fulan, kamu mau apa coba kalau kamu udah tahu udah meninggal? Apa kata si ahli mayit? Rabbi laula akharatani ila ajalin qarib fa saddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, ya Rabb, tolong hidupkan kembali saya barang sebentar aja ya Allah. Fa asaddaqa, saya akan bersedekah ya Allah. Wa akum minas sholihin, dan saya akan menjadi orang soleh. Harta yang saya punya, kontrakan yang saya punya, homestay kalau di sini ya. Homestay yang saya punya ternyata bukan buat kebaikan oleh keturunan saya, malah dipakai untuk berantem. Punya kapal, punya mobil buat berantem. Kenapa enggak saya jual aja buat haji? Kenapa saya enggak jual aja buat umroh? Kenapa saya enggak jual aja buat melaksanakan pembuatan pesantren, diberikan untuk dikasih kepada panti asuhan dan yang lain. Kenapa? Karena ternyata dari memberikan kepada orang itu royalti kebajikannya didapat kepada kita setelahnya kita meninggal. Maka dari itu adalah sangat pas sekali dari ayat tadi bahwa kita ini adalah wajib melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umrah, dan tentunya adalah kembali wattiba'an li sunnati nabi kita nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini adalah turut manut terhadap aturan yang dilaksanakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Bunda Santi sementara ya. Iya. Dalil-dalilnya. Subhanallah ya Ustadz ya. Kalau kita berkesempatan untuk mengumpulkan keuangan kita untuk berangkat haji itu alhamdulillah ya. Sambil kita menunggu kita bisa menabung untuk berangkat umroh. Betul. Baik Pak Ustadz, untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa haji menjadi salah satu rukun Islam? Betul. Bagus. Pertanyaan sangat cakep sekali. Ketika kita dulu di pondok, di pesantren, pernah belajar namanya kitab Hadis Arba'in karangan Imam An-Nawawi. Kenal gak Imam An-Nawawi? Orang Bantan, Al-Bantani itu ya.
Nah, di situ diterangkan bahwa hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ketika Rasulullah kongko itu ya lagi ngobrol lah, lagi ngadain semacam satu pertemuan. Ngaji lah, pengajian. Ujug-ujug, ngerti ujug-ujug? Ujug-ujug ada datang tamu tak diundang. Ini tamu kalau dilihat orang jauh tidak terlihat bahwa dia capek, lelah. Kalau saya kan kelihatan lelah nih sekarang nih, capek karena belum ngopi. Nah, ini tidak terlihat jauh, ujug-ujug datang gitu. Tetapi kalau orang yang ada di situ, orang yang setempat di situ, biasa datang ke masjid, biasa datang ke halakoh, tapi ini tidak dikenal, gitu, kurang dikenal. Ujug-ujug datang langsung kakinya itu mendekat kepada Rasulullah. Jadi ke lututnya Rasulullah. Langsung bertanya, "Ya Muhammad, ma huwal Islam?" Apa itu Islam, Muhammad? Dia bertanya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-Islamu huwa syahadatun alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan yang namanya Islam itu pertama baca syahadat, kedua salat, ketiga zakat, keempat puasa, kelima berhaji. Begitu kata Rasul. Yang nanya jawab, "Shadaqta ya Rasul, ya Muhammad." Benar Muhammad. Kemudian nanya lagi, "Ya Muhammad, ma huwal iman?" Apa itu iman? Dijawab lagi oleh Rasulullah bahwa iman itu adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Yang 6 dibacakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang bertanya jawab lagi, "Shadaqta," betul ya Muhammad. Kemudian apa itu ihsan? Ditanya terus itu Nabi Muhammad. Dan ternyata tiba-tiba menghilang itu orang. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya setelahnya dia pergi itu kepada sahabatnya, "Wahai sahabat," sahabat Umar ditanya, "Tahu nggak kamu siapa itu yang tadi nanya?" "Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu." Itu adalah malaikat Jibril menerangkan tentang rukun Islam. Disahkan rukun Islam itu ternyata ada 5, rukun iman ada 6. Itulah yang menyebabkan bahwa melaksanakan ibadah haji termasuk menjadi bagian daripada rukun Islam untuk menyempurnakan keislaman kita. Begitu Bu Santi ya. Baik Pak Ustadz ya, jika mampu Pak Ustadz ya. Betul. Ya, insya Allah kita golongan orang-orang yang amin ya Allah, amin. Baik Pak Ustadz, pertanyaan berikutnya ya. Apa hikmah dan manfaat spiritual dari melaksanakan haji dan juga umroh? Baik, apakah hikmah dari pelaksanaan ibadah haji? Iya. Hikmah dari pelaksanaan ibadah umroh sangat banyak sekali hikmahnya. Tadi yang sudah saya sampaikan, salah satunya adalah bahwa ibadah haji itu ibadah yang lengkap dari melaksanakan berbuat baik kepada sesama, bantu kepada orang. Ada di situ dalam haji. Contoh, di sana kita saling bantu-membantu dengan teman, dengan sesama jamaah. Ini adalah menjadikan satu pelajaran bahwa ketika pulang dari haji, bahwa kita harus ada care dengan teman, dengan saudara, dengan keluarga, dengan tetangga, terutama dengan orang tua dan sebagainya. Harus ada empati, harus ada kepedulian kepada sesama. Salah satunya. Kemudian hikmah dari pelaksanaan ibadah haji yaitu apa? Di sana itu hanya melaksanakan ibadah. Puasakah? Silahkan. Sholatkah? Silahkan, gitu kan ya. Kemudian sedekah? Silahkan. Nggak ada yang dipikirkan kecuali ibadah. Maka hikmahnya adalah sepulang daripada ibadah haji, nggak usah terlalu banyak kepo dengan urusan orang. Benar Pak Ustadz. Gitu. Ya udah, urusan kita dengan Gusti Allah tolong perbaiki. Hikmahnya itu, kita tidak bisa sempurna sang pulang haji. Betul, tidak sempurna orang yang sudah melaksanakan ibadah umrah, tetapi minimal ada satu upaya kebajikan, upaya
perubahan, lebih baik dan lebih baik lagi dari sebelumnya. Berubah, berupaya lebih bagus dan lebih bagus lagi dari sebelumnya. Dan terutama hikmahnya itu adalah yang namanya ibadah haji ataupun umrah. Al-umratu ilal umrati kafaratun. Dari umrah satu dengan umrah kedua adalah penghapus daripada dosa dan kehilapan. Terlebih ada satu keterangan, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Orang yang punya titel haji yang mabrur, tiada lain adalah disediakan oleh Allah al-jannah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana untuk menjadi haji yang mabrur? Yaitu berupaya lebih baik dan lebih baik lagi dari berbagai halnya. Kalau pulang haji tambah pelit, merek, hese, nah itu dipertanyakan masalah hajinya. Kalau dari pulang haji kita tidak akur dengan tetangga, tidak akur dengan saudara, tidak akur dengan keluarga, dipertanyakan kemabruran hajinya. Kira-kira hikmah, salah satu hikmahnya, banyak sekali hikmahnya. Iya, benar sekali Pak Ustadz ya. Paling tidak setelah pulang dari haji atau dari umroh itu kita menjadi manusia yang jauh lebih baik Pak Ustadz, gitu ya. Baik Pak Ustadz, untuk pertanyaan yang selanjutnya, apa saja syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam melaksanakan haji dan juga umroh? Baik, bagus sekali, lengkap pertanyaannya. Tentu tidak sembarang orang bisa melaksanakan ibadah haji. Ada syarat-syarat sahnya melaksanakan ibadah haji. Duitnya banyak, sehat. Kalau bukan orang Islam nggak sah melaksanakan ibadah haji. Mutlak syarat sahnya ibadah haji adalah harus Islam. Tuh, satu. Setelahnya Islam, boleh berarti yang tadinya orang Yahudi, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi boleh melaksanakan ibadah haji kalau masuk Islam terlebih dahulu. Kan? Masuk Islam terlebih dahulu, gampang masuk Islam, cuma baca syahadat, ada saksinya, beres sudah. Setelahnya Islam, tentunya harus balik. Sekarang itu diatur oleh pemerintah, Bunda Santi. Kalau usia, kemarin saya ngurusin punya anak 3. Yang satu usianya 20 tahun, ada yang 14 tahun, ada yang 10 tahun. Diisi 3-tiganya, dibuatkan sama saya tabungan haji. 3-tiganya saya buatkan, bisa di bank, gak masalah, buka tabungan haji. Diisi 25 juta. Itu tabungan haji. Jamaah saya itu Pak Hasbi namanya. Kemudian ternyata secara sistem, karena belum 12 tahun, belum boleh. Baru bisa daftar kalau usianya 12 tahun. Kurang sehari pun gak boleh. Harus 12 tahun. Kalau berangkatnya harus 18 tahun. 18 tahun kurang 1 hari sekalipun tidak sah. Berarti di sini adalah balik, salah satu syarat untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Oke, Islam balik, kemudian meskipun sudah dewasa, sudah balik, meskipun Islam, gelo orangnya. Ngerti gelo? Ngerti. Orangnya gila. Gila, stres, itu tidak sah. Maka dari itu, meskipun kelihatannya sehat, ada tadi istiqomah tadi, terlihatnya orangnya stres, kayak semacam ya stres lah. Sebenarnya enggak stres, sehat. Tapi ketika kecapean, itu orang kesehatan yang paham itu. Kecapean, ngelihat orang banyak, tidak sedikit itu. Yang tahun lalu di pesawat ngamuk jamaah, pingin turun. Kenapa? Ingat ayam katanya belum dikasih empan. Kan ada yang udah begitu. Sampai di Mekah ngamuk pengen pulang. Kenapa? Kucing belum dikasih makan. Nah, ini hal-hal yang model begini hanya orang kesehatan yang paham. Sehingga untuk tahun ini lebih selektif. Haji selektif kaitan dengan istiqomah. Kenapa? Karena orang stres tidak bisa, di sananya ngeribedin. Itu. Ngeribedin terhadap pembimbing. Kira-kira. Dan yang terakhir, syaratnya untuk haji adalah istiqomah. Istiqomah tadi adalah salah satunya punya duit. Nah, gitu aja. Punya duit dan sehat. Kalau nggak punya duit, bisa nggak?
nggak punya duit berangkat haji bisa? Nggak bisa Pak Ustadz. Bisa, bisa, tapi dibayarin. Dibayarin gitu. Pak Ustadz baru bisa. Nggak punya duit tapi dibayarin. Sebenarnya saya nggak punya duit untuk umroh itu. Saya juga mau Pak Ustadz kalau dibayarin. Saya alhamdulillah tahadus binikmat. Sekarang bolak-balik umroh itu semuanya gratis. Saya tahadus binikmat udah 16 kali saya bimbing umroh, itu semuanya gratis. Malah saya dikasih duit. Subhanallah Ustadz ya. Kemarin haji juga saya gratis. Nah itu nggak harus melalui dua-dua. Tapi istilah di sini ya salah satunya memang duit, meskipun itu uangnya dikasih orang. Baik, itu yang namanya syarat. Kemudian rukun. Yang namanya rukun haji itu adalah sesuatu yang tidak diganti dengan dam. Yang namanya dam itu adalah suatu penggantian ketika melaksanakan ibadah haji dan tidak bisa melakukannya. Itu misalkan memotong kambing. Misalkan puasa 10 hari, bisa sah hajinya. Nah, kalau rukun ini tidak bisa. Mana yang dikategorikan rukun melaksanakan ibadah haji? Niat. Dari mana niatnya? Niatnya itu di di hotel. Kalau sekarang kan kita itu rata-rata dari Indonesia langsung ke Mekah atau langsung ke Madinah, enggak langsung melaksanakan ibadah haji. Jadi ada jedah dulu. Maka transit di hotel. Nah, berapa hari di hotel sudah melaksanakan ibadah umroh dan sebagainya, baru niat melaksanakan ibadah haji. Itu niatnya di hotel, bareng-bareng dengan tentunya berpakaian ihram, mandi dulu, sunah-sunahnya sudah dilaksanakan, sudah disampaikan oleh para pembimbing. Kemudian menuju ke Padang Arafah untuk berwukuf. Kapan? Harus sampai sebelum tanggal 9 zuhur. Nah, waktunya itu zuhur sampai maghrib. Kita ini wajib melaksanakan wukuf di situ. Salah satunya kita mendengarkan khutbah wukuf. Oke, setelahnya wukuf ada nanti namanya tawaf. Beres daripada wukuf itu nanti kita akan melaksanakan ke Mina dan sebagainya. Kemudian nanti kita pulang melaksanakan tawaf. Tawaf di sini rukun, harus dilaksanakan. Ketika kita sakit, maka wajib pakai kursi roda, itu. Pakai kursi roda atau pakai jasa pendorong. Itu karena kenapa? Karena itu rukun. Kemudian wajib melaksanakan sa'i. Sa'i itu adalah satu perjuangan yang dilakukan oleh Ibunda Siti Hajar. Waktu beliau setelahnya melaksanakan lahiran Nabiullah Ismail alaihissalam, beliau mencari pertolongan, mencari air antara Sofa ke Marwah, Sofa Marwah lari-lari. Ternyata yang mendapatkan air adalah si anak kecil yang mungil, yang secara lahiriah nggak mungkin dia mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan air dari dalam bumi. Tetapi dengan seizin Allah, terhentakan kaki si kecil Ismail itulah yang mengeluarkan air, bukan dari usaha dari Ibunda Hajar, tetapi tetap harus ada kerja syariat antara Sofa Marwah lari. Nah, sekarang dijadikanlah rukun orang melaksanakan ibadah haji. Kalau tidak dilaksanakan itu, tidak sah hajinya. Tidak sah hajinya berarti nanti harus balik maning tahun depan melaksanakan ibadah haji. Kemudian tahallul, itu rukun. Kalau wajib haji tadi kan pertanyaannya syarat, rukun dan wajib haji. Iya. Namanya wajib itu andai pun tidak mampu kita melaksanakan, bukan berarti boleh tidak dilakukan. Andai kita tidak mampu melaksanakan dengan satu alasan, maka boleh sah hajinya, tetapi dibayarkan dam. Dam itu apa? Motong kambing atau puasa selama 3 hari di sana, 7 hari setelahnya di tanah air. Salah satunya kita adalah lupa tidak berihram. Tidak berihram atau di dalamnya itu masih celana dalam, bapak-bapak.
masih pakai celana yang berjahit buat bapak-bapak. Baru sadar ternyata ibu-ibu pakai cadar. Baru nyadar ibu-ibu ternyata tidak pakai sarung tangan. Nah, itu kan satu melanggar muharramatul ihram namanya. Kemudian macamnya lagi, kita misalnya tidak wukuf, tidak ke Mina, tidak wukuf di Mina, tidak bermalam di Mina. Maksudnya itu, tidak bermalam di Mina. Nah, ini maka harus membayar dam. Meskipun bayarnya dam ini dam nusuk namanya. Dam nusuk. Dam nusuk itu bisa dilaksanakan, pelaksanaannya itu 4 bulan setelahnya musim haji boleh. Kenapa dilaksanakannya 4 bulan setelah musim haji? Biar kambingnya murahan. Kalau damnya yang disengaja dari kita ini kan sebenarnya dari pelaksanaan niat dari mikot itu harus langsung berturut-turut langsung melaksanakan ibadah haji. Karena kita ada istirahatnya dulu, maka setelahnya umroh pertama itu kita langsung dicukur rambut. Nah, tetapi ada istilah uang living cost dari pemerintah dikembalikan untuk bayar dam. Nah, itu bayarnya lebih mahal biasanya. Pemotongan hewan kambingnya. Kenapa? Karena memang itu adalah disengaja, dari sini udah disengaja. Kalau yang tadi itu yang namanya dam nusuk itu, nah kita tidak sadar bahwa itu adalah satu kesalahan, tapi ternyata itu satu kesalahan. Itu kira-kira yang namanya rukun dan wajib haji, Bunda. Begitu, Bunda. Iya. Benar sekali ya, pendengar setia. Jadi ada beberapa ketentuan dan syarat yang memang harus dipenuhi. Betul, ya? Bunda, betul. Baik Pak Ustadz, untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara mempersiapkan diri secara fisik dan mental untuk melaksanakan haji dan juga umroh? Baik, Bunda, pertanyaan yang sangat bagus sekali, dan mungkin juga ini sekaligus untuk mereview sekaligus merangkum daripada materi haji, bahwasanya pemerintah kita ini udah sangat bagus sekali untuk melayani kaitan dengan haji. Sangat serius sekali, karena sudah pasti siapa aja yang akan berangkat tahun depan, siapa aja tahun berikutnya sampai 27 tahun yang akan datang. Maka di sini para penyuluh. Nah, para penyuluh di sini baru bergerilya. Untuk calon-calon haji, biasanya dari pimpinan Kandepag langsung memerintahkan ke kepala KUA. Dari kepala KUA langsung ke kami sebagai penyuluh untuk mensosialisasikan yang tahun ini berangkat umroh siapa. Langsung kita ada sosialisasi, nanti akan ada yang namanya ta'aruf. Apalagi kalau hajinya mohon maaf ikut dengan KBIHU, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh. Itu 3 tahun yang akan datang yang mau melaksanakan ibadah haji, itu sudah dipanggil. Ta'aruf namanya. Nah, disampaikan nomor porsi sekian sampai porsi sekian, tahun depan berangkat. Berarti sudah memposisikan diri, jiwanya, hartanya berapa yang akan dikeluarkan tahun ini pelunasannya. Dari mentalnya sudah persiapan. Mungkin diarahkan pagi-pagi yang biasanya naik mobil melulu, motor melulu, suruh jalan kaki. Ini bagian daripada upaya persiapan secara lahir dan batinnya. Kemudian tentunya persiapan secara lahirnya, karena pelunasan haji itu sudah kegambar, tahun ini 32 juta, saya yakin tahun depan juga 2025 nggak akan kurang dari 32 juta pelunasannya. Maka kalau hanya uangnya pas-pasan, nggak usah mikir beli mobil dulu, jangan beli kontrakan dulu, jangan beli motor dulu. Persiapan skala finansial, simpen uang buat haji, ya Allah gitu. Jadi jangan di kemana-mana kan tuh uang. Untuk hartanya harus disiapkan, mentalnya juga persiapan. Kemudian tentunya harus ada manasikul haji,
belajar dan belajar dengan tentang ilmu tata cara melaksanakan ibadah haji di sana, belajar tata cara melaksanakan ibadah umroh di sana. Nanti biasanya yang ngurus orang kan depan. Ada kalau mandiri hajinya oleh para ketua KUA atau kepala KUA, yang kepala KUA memerintahkan lagi kepada para penyuluh. Kebetulan saya sendiri sebagai penyuluh, nah itu selalu mendapatkan tugas sosialisasi haji dan teknik-teknik pelaksanaan ibadah haji. Saya juga termasuk dari pengurus KBIH di DKI, juga sama. 1 tahun sebelumnya sudah dikumpulkan, kemudian nanti menjelang keberangkatan 7 bulan apa 8 bulan, kita setiap seminggu sekali melaksanakan manasikul haji, melaksanakan manasik haji. Itu kira-kira persiapan yang dilakukan oleh orang-orang yang akan melaksanakan ibadah haji. Akhir kata, mudah-mudahan para pendengar sekalian, para pendengar pecinta Radio Kepulauan Seribu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kami yang insya Allah masih dikelilingi para malaikat, doanya kami masih terkabulkan. Mudah-mudahan dengan Pak Haji Pajar kemarin sebagai wakil bupati di Kepulauan Seribu, kami bareng-bareng seperjuangan. Kami doakan mudah-mudahan para kru radio yang ada di sini, para petugas-petugas yang ada di Kepulauan Seribu ini, para ASN terutama juga, para pelayan masyarakat juga, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk bisa melaksanakan ibadah hajinya, Allah mudahkan untuk bisa melaksanakan ibadah umroh, ngajak keturunannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar setia Radio Kepulauan Seribu, itu dia tadi penyampaian kajian Islami dari narasumber kita di siang hari ini, Ustadz Haji Tatang Jet MS Host IMPD. Semoga bermanfaat buat kita. Amin ya Allah. Ya. Baik, Ustadz, terima kasih atas kajiannya. Semoga bermanfaat ya Ustadz buat kita semua. Dan demikian podcast kajian Islami hari ini mengenai urgensi melaksanakan haji dan umroh bersama Ustadz Haji Tatang Jet MS SOS IMPD dari IPARI Kemenak Kabupaten Kepulauan Seribu. Terima kasih pendengar podcast Radio Kepulauan Seribu. Sampai di sini dulu kajian Islami pendengar setia. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Saya Santi Caca mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu bersama Bisa.